Dia merasa dirinya punya riyadhah amalan, punya thariqah banyak, lama berkhidmat kepada gurunya. Dia merasa sesuatu. Lalu apakah dia seorang yang punya pengaruh di masyarakat, jabatankah, atau nasabkah, ataukah bangsawankah, atau dia seorang politisikah? Ya, terserah. Selama dia memandang dirinya sesuatu, maka di saat itulah muncul satu penyakit namanya kibr. Kibr itu kita terjemahkan sombong. Bukan merasa, sombong. Iya, kesombongan itu. Sikapnya disebut dengan mutakabbir, takabur. Orangnya itu disebut takabur. Itu kibr itu di mata Allah dosanya besar, ya? Itu dosanya syaitan. Syaitan itu ketika Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Sahabat pecinta Buya Rezi Hashim, sebelum melihat video ini, yuk beristighfar, syahadat dan sholawat, lalu ditutup dengan Al-Fatihah. Buya, kita masuk ke jenis-jenis penyakit kronis di dalam spiritual, Buya. Iya, mengambil ilmu dari hamba Allah, kekasih Allah, Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, karena manhaj tasawuf kita, tasawuf Imam Ghazali, karena beliau Allah izinkan mewarisi dan menata dengan baik data-data tentang ilmu rohani yang Rasulullah SAW ajarkan di dalam kitab-kitab beliau dan melalui guru-guru kita yang sudah mengajarkan. Jadi Imam Ghazali memulai dengan apa yang disebut ajaibul qalb, keajaiban qalb, keunikan qalb. Bahwa qalbu yang dimaksud itu bukan jantung, tapi berkait dengan jantung. Kita menyebutnya dalam ilmu thariqah dengan latifah qalbiyah. Tapi latifah qalbiyah itu ada pada nafs jiwa. Pada nafs. Ya, latifah ini berkait dengan yang kita sebut qalbu. Apa yang mainkannya? Itulah yang Imam Ghazali sebut zauq. Zauq itu rasa. Itu apa? Rasa. Bang Dik dipandang oleh orang yang dikasihi bagaimana? Senang, Bu, ya, bahagia. Ya. Lalu memanggil nama orang yang kita cintai bagaimana? Ya, dengan yang sepantasnya. Kolbu itu adalah tempat adanya rasa itu. Rasa kita rindu, rasa kita cinta, sayang, itu di situ. Di kolbu itu. Kolbu. Tapi dia bukan di sini, namun berkait dengan tempat itu. Berkait dengan. Oleh karenanya, para ulama-ulama kita dulu apabila riyadhah, latihan rohani dan mujahadah, mereka mengajarkan titik itu sebagai tempat berzikir. Dan mujahadah, mereka mengajarkan titik itu sebagai tempat berzikir. Oke, sebentar. Jadi kolbu itu mestinya tempat Allah saja, atau di luar itu di hati itu kepada sesama, apa itu masuk bareng-bareng, Bu, ya? Kalau ayat Quran menyebutkan ala bidzikrillah tatma'innul qulub, hanya dengan Allah, hanya dengan menyebut Allah, hati menjadi tenang. Artinya kolbu ini nggak akan bisa lagi apa-apa kecuali dia harus berpulang kepada Allah. Dia harus berpulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan kemudian berpikir masih ada yang lain, ya, gitu. Lalu yang mengganggu dia apa? Ini yang kita sebut nafs. Satu lapisan dalam diri kita yang disebut jiwa. Jiwa inilah yang berpenyakit. Itu yang tadi Buya bilang akan menutupi kolbu. Dia itu kalau contoh paling sederhana. Apabila orang memandang dirinya sesuatu, apakah sesuatu itu berbentuk ilmu, maka dia merasa alim. Dia murid, maka dia merasa dirinya punya riyadhah amalan, punya thariqah banyak, lama berkhidmat kepada gurunya. Dia merasa sesuatu. Lalu apakah dia seorang yang punya pengaruh di masyarakat, jabatankah, atau nasabkah,
ataukah bangsawan kah, atau dia seorang politisi kah, ya, terserah. Selama dia memandang dirinya sesuatu, maka di saat itulah muncul satu penyakit namanya kibr. Kibr itu kita terjemahkan sombong. Bukan merasa, sombong. Iya, kesombongan itu. Sikapnya disebut dengan mutakabbir, takabur. Orangnya itu disebut takabur. Itu kibr itu di mata Allah dosanya besar, ya? Itu dosanya syaitan. Syaitan itu ketika melihat sosok baginda Nabi Adam, beliau mengatakan ana khairum minhu. Saya lebih baik dari dia. Karena dia merasa sesuatu. Oke Bu ya, menarik. Aku ingin lebih dalam lagi tentang ada artis nyumbang diliput oleh Infotainment, disiarkan, ditonton oleh ribuan jutaan pemirsa. Dia mengatakan gini, sombong itu orang, ria, gue juga bisa. Sombongnya itu artis, kala itu sudah membantu 1000 orang paling tidak. Tapi ada lagi yang bilang gini, gue juga bisa. Dia merasa, tidak sombong, merasa. Jadi merasa itu mau sombong gimana, Bu? Artis itu dikedepankan ketika memberi donasi itu supaya merangsang orang lain yang mungkin lebih baik dari dia atau sama dengan dia untuk berbagi. Jadi ketika ada orang yang tadi berbicara, gue juga bisa, lebih baik dari itu, berarti munculnya si artis ini berhasil. Berhasil? Justru dia berhasil. Justru berhasil. Itu yang disebut di dalam Al-Quran tentang bersedekah dengan terang-terangan. Namun dengan bersedekah diam-diam, jika hati kita belum oke, fa ni'ma hiya, itu lebih baik. Wa in tukhfuha, jika kamu menyembunyikan sedekahmu, itu lebih baik. Kata Imam Ghazali, kapan kita berdonasi itu dinyatakan apabila itu dapat merangsang orang lain dan hatimu selamat. Nah, tapi jika itu tidak merangsang orang dan tidak membuat hatimu selamat, justru kamu ria, maka sebaiknya fani'imah ya. Maka sebaiknya yang tadi tukhfuha, kamu menyembunyikan. Ya. Adapun komentar yang tadi, itu sombong orang tuh ria. Gue juga bisa. Kalimatnya harusnya gue juga bisa itu. Kalimat dia tuduh orang ria jangan katakan itu. Jadi kalau ria lebih tepatnya definisinya Pak. Karena Buya suka punya definisi sendiri. Ria itu ru'yatul amal. Kamu melihat dirimu beramal, begitu kata Imam Ghazali. Jadi lebih ke diri ya? Iya. Kamu melihat dirimu beramal, ini baru satu jenis Bang Dik. Ada yang kedua, beramal ingin dipuji atau takut dicaci, takut direndahkan.